Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib Bandung versus Arema di lanjutan BRI Liga 1. Manajemen Persib sampaikan hal berani ini ke supporter tamu. Apakah yang dimaksud? Saksikan semuanya hanya di sini. Sangat respek dan bermental kelas Eropa. Begini pernyataan jujur dan cerdas Ciro Alves pada David da Silva jelang laga Super Big Match lawan Arema sampai katakan hal hebat ini. Semoga makin hebat dan keren bro. Ezra Walian tampil memukau dengan Persik Kediri dan jadi man of the match. Bobotoh ikut senang dan bahagia. Ini penjelasan selengkapnya mengapa itu bisa terjadi. Simak sampai selesai info beritanya. Pengakuan sangat hebat dan jujur Bojan Hodak jelang laga Persib versus Arema. Ungkap satu rahasia besar yang bisa bikin Bobotoh Auto sangat kagum melihat ini semua. Simak semuanya hanya di sini. Lapangan buruk dan gak standar FIFA, Komdis PSSI hukum berat Arema, dan semua pemain asingnya dilarang lawan Persib Bandung nantinya. Persib Auto Pesta Gol jadi harapanku. Di sisi lain ini penjelasan terbarunya. Simak beritanya sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira jelang Persib Bandung versus Arema di lanjutan BRI Liga 1. Manajemen Persib sampaikan hal berani ini ke supporter tamu. Apakah yang dimaksud? Saksikan semuanya hanya di sini. Menjelang laga pekan ketiga Liga 1 2024/2025 antara Persib Bandung dan Arema FC, Persib Bandung mengeluarkan pesan penting untuk supporter Arema FC. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat (SJH) Kabupaten Bandung pada Minggu 25 Agustus 2024. Persib Bandung melalui laman resminya mengingatkan semua pihak tentang regulasi yang berlaku. Sesuai dengan pasal 4 ayat 8 regulasi Liga 2024/2025 dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, supporter tamu dilarang hadir di semua pertandingan Liga 1 musim ini. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kami akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh PSSI dan PT LIB sebagai operator kompetisi. Kami meminta kepada supporter Arema FC untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Sijalak Harupat, kata Andang Ruhiat, Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat. Penjualan tiket untuk pertandingan ini yang sudah dibuka melalui PERSIB Apps juga tidak menyediakan kuota untuk supporter tim tamu. Ini merupakan bagian dari upaya mematuhi regulasi yang ada dan menghindari sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis PSSI) baik untuk tim tuan rumah maupun tamu. Andang Ruhiat mengimbau kepada semua pihak untuk memahami dan mematuhi aturan tersebut demi kebaikan bersama. Jelas akan ada sanksi yang diterima oleh kedua klub jika terjadi pelanggaran, terutama oleh supporter. Jika ingin mendukung klub kebanggaan, mari kita tegakkan aturan dan ciptakan iklim sepak bola Indonesia yang kondusif, tambahnya. Sebelumnya, telah diadakan pertemuan antara Kepolisian Resor Kota Malang, Kepolisian Resor Kota Bandung, perwakilan manajemen Arema FC, Ciptadi Purnomo, dan beberapa perwakilan Aremania di Mapolresta Malang pada Senin, 19 Agustus 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Aremania akan menghormati aturan larangan kehadiran supporter tamu di pertandingan ini. Teman-teman Aremania diminta untuk menahan diri dan menerima keputusan ini demi kebaikan bersama.
Ini masih dalam aturan larangan away yang dikeluarkan PSSI yang harus kita taati bersama, ujar Ahmad Ghazali atau yang akrab disapa Sam Aka. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan ini? Apakah Anda setuju dengan penerapan aturan larangan supporter tamu untuk pertandingan Liga 1? Berikan komentar Anda di bawah. Sangat respek dan bermental kelas Eropa. Begini pernyataan jujur dan cerdas Ciro Alves pada David da Silva jelang laga Super Big Match lawan Arema sampai katakan hal hebat ini. Striker Persib Bandung, Ciro Alves, berharap agar tandemnya di lini depan, David da Silva, tidak mengalami cedera serius. Ciro Alves sangat ingin David da Silva bisa segera kembali beraksi dan berkreasi bersamanya saat Persib menjamu Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024/2025. David da Silva mengalami cedera saat Persib menghadapi Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Senin malam 19 Agustus 2024. Meskipun tim menghadapi masalah dengan sejumlah pemain yang mengalami cedera, Ciro Alves tetap bersyukur karena Persib berhasil meraih 1 poin dari pertandingan tersebut. Namun menurut saya, kami akan kembali kuat di laga berikutnya. Yang penting sekarang adalah tidak kalah. Memang lebih baik jika kami menang, tapi 1 poin tidak apa-apa, kata Ciro Alves. Ciro Alves juga menambahkan, saya berharap David bisa segera pulih dan kembali lebih kuat karena dia adalah pemain yang sangat bagus. Kini kami kembali ke Bandung dan fokus untuk pertandingan selanjutnya. Di pertandingan melawan Dewa United, tim lawan tampak cukup merepotkan pertahanan Persib. Dengan kecepatan pemain-pemain seperti Taisei Marukawa, Egy Maulana Fikri, dan Septian Bagaskara yang menjadi trisula berbahaya di lini depan. Apakah Anda juga berharap David da Silva cepat pulih dan kembali bermain? Bagaimana menurut Anda mengenai performa Persib di pertandingan terakhir? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga makin hebat dan keren bro. Ezra Walian tampil memukau dengan Persik Kediri dan jadi man of the match. Bobotoh ikut senang dan bahagia. Ini penjelasan selengkapnya mengapa itu bisa terjadi. Simak sampai selesai info beritanya. Ezra Walian menunjukkan performa gemilang bersama Persik Kediri dalam laga pekan kedua Liga 1 2024/2025 saat menghadapi PSS Sleman. Ex-pemain Persib Bandung ini berperan penting dalam kemenangan 0-2 Persik Kediri atas tuan rumah PSS Sleman yang digelar di Stadion Manahan pada Senin 19 Agustus 2024. Ezra menyumbang assist untuk gol kedua Persik Kediri yang dicetak oleh Supriyadi pada menit ke-66. Berkat kontribusinya yang signifikan dalam pertandingan tersebut, Ezra Walian dianugerahi penghargaan sebagai Man of the Match atau pemain terbaik. Dalam laga tersebut, Ezra mencatatkan statistik impresif dengan 1 assist, 4 kreasi peluang, 21 operan sukses, 2 tackle, dan 1 intercept. Ezra dimainkan sejak menit awal oleh pelatih Marcelo Rospide dalam skema 3 penyerang bersama Hugo, Samir, dan Ramiro Vergonzi. Pada menit ke-80, Ezra ditarik keluar dan digantikan oleh Majed Osman. Penampilannya di laga tersebut membuktikan bahwa Ezra bisa menjadi pemain kunci bagi Persik Kediri musim ini. Ezra didatangkan dari Persib Kediri meski sebenarnya pelatih Bojan Hodak berharap dia bertahan. Namun, ketidakcapaian kesepakatan kontrak baru membuat Ezra memilih untuk melanjutkan kariernya di klub baru. Bagaimana menurut Anda tentang penampilan Ezra Walian di pertandingan ini? Apakah Anda merasa kepergiannya dari Persib merupakan kehilangan besar? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pengakuan sangat hebat dan jujur Bojan Hodak jelang laga Persib versus Arema, ungkap satu rahasia besar yang bisa bikin Bobotoh Auto sangat kagum melihat ini semua. Simak semuanya hanya di sini.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya menarik keluar David da Silva di awal babak kedua saat melawan Dewa United. Keputusan tersebut sempat menjadi bahan pertanyaan bagi bobotoh. David da Silva yang digantikan oleh Mailson 5 sebelum babak kedua dimulai mengalami cedera yang memaksa Bojan Hodak untuk melakukan pergantian. Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih parah pada striker Brasil tersebut. David harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Dia merasa nyeri dan kami tidak mau mengambil risiko lebih lanjut. Akhirnya hasil imbang adalah hasil yang adil, ungkap Bojan Hodak. Selain David da Silva, Persib juga mengalami kerugian lain dalam pertandingan tersebut karena Rezaldi Hanusa juga mengalami cedera. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Bojan Hodak dan kondisi cedera pemain Persib? Apakah Anda merasa keputusan tersebut sudah tepat? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Lapangan buruk dan gak standar FIFA, Komdis PSSI hukum berat Arema, dan semua pemain asingnya dilarang lawan Persib Bandung nantinya. Persib auto pesta gol jadi harapanku. Di sisi lain ini penjelasan terbarunya. Simak beritanya sampai selesai. Manajemen Arema FC segera bertindak untuk memperbaiki kondisi lapangan Stadion Sopriadi di Blitar setelah mendapatkan teguran dari PT Liga Indonesia Baru (LIB). Teguran tersebut disampaikan karena kualitas lapangan dinilai tidak memenuhi standar kompetisi Liga 1 2024/2025. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyatakan komitmen manajemen untuk memperbaiki lapangan stadion. Kami akan menggunakan dana dari Arema FC untuk perbaikan ini, namun kami juga akan melibatkan pemerintah Kota Blitar karena mereka perlu terlibat dalam perawatan intensif stadion, jelas Fitriandi. Proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 bulan. Selama periode ini, Arema FC tidak akan bisa menggunakan Stadion Sopriadi untuk 2 laga kandang mendatang. Kami mohon maaf kepada Aremania karena tim akan memainkan pertandingan kandang di stadion lain, tambah Fitriandi. Lokasi stadion pengganti untuk 2 laga kandang berikutnya masih belum diumumkan. Fitriandi menegaskan kami sangat serius dalam menjaga kualitas pertandingan dan kami berharap perbaikan ini akan meningkatkan kenyamanan supporter serta kualitas permainan tim. Apakah Anda setuju dengan keputusan Arema FC untuk melakukan perbaikan lapangan ini? Bagaimana menurut Anda dampaknya terhadap performa tim dan kenyamanan menonton pertandingan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Temui Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden FIFA Gianni Infantino ungkap keinginannya dengan Presiden terpilih Indonesia. Bisa buat seluruh masyarakat Indonesia bangga bahagia ketika mendengarnya. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Paris. Gianni Infantino menemui Prabowo guna mendiskusikan keberlanjutan proyek FIFA di Indonesia. Saat ini FIFA terus bekerja sama dengan PSSI membangun kolaborasi sepak bola Indonesia. Kami membahas hubungan kerjasama FIFA dengan Indonesia dan PSSI, serta kemajuan luar biasa yang dicapai negara indah ini pada akhir-akhir ini, kata Gianni dari laman resmi FIFA. Gianni pun menyoroti popularitas sepak bola di Indonesia semakin tinggi di kalangan anak muda. Apalagi dengan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, Gianni mengakui punya kesan sendiri terhadap Indonesia. Termasuk saya merasa terkesima dengan kehangatan dan keramahannya, jelas Indonesia hidup dan bernapaskan sepak bola, kata Gianni. Beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan FIFA dan Indonesia bersama PSSI diantaranya adalah membangun kantor resmi regional FIFA di Jakarta.
Selain itu, FIFA pun mendampingi PSSI untuk menetapkan nota kesepahaman atas keselamatan dan keamanan stadion sebagai pilar utama transformasi sepak bola Indonesia. FIFA dan PSSI pun bekerja sama meningkatkan standar keselamatan di seluruh Indonesia. Tak berhenti di sana, melalui FIFA Forward, proyek pembangunan pusat pelatihan nasional pertama PSSI pun dibangun di ibu kota Nusantara. Rencananya, pusat pelatihan nasional ini akan diresmikan pada Agustus 2024. Presiden FIFA pun berharap kerjasama ini terus akan berlanjut di masa mendatang. Saya sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo bahwa ia dapat mengandalkan FIFA untuk membantu Indonesia mewujudkan potensi sepak bolanya yang besar dan saya berharap dapat bekerja sama dengannya di masa mendatang, kata Infantino. Tidak hanya diinginkan timnas Korea Selatan. Menjelang pulang ke Indonesia, ternyata Shin Tae-yong ditawari jadi manajer di klub top Korea Selatan. Namun Shin Tae-yong tolak tawaran itu demi timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku sempat mendapatkan tawaran melatih klub Korea Selatan tetapi ditolak karena ingin tetap bersama timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakan Shin Tae-yong kepada media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Shin Tae-yong lalu mengungkapkan alasan menolak tawaran yang ada. Pelatih berusia 54 tahun itu tak ingin meninggalkan timnas Indonesia karena merasa memiliki tanggung jawab. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menilai bahwa tidak masuk akal bila ia harus meninggalkan timnas Indonesia ketika jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Sejujurnya ada banyak panggilan dari klub K-League, tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Pindah tim tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong dari Sport Chosun. Shin Tae-yong memiliki target membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Hal ini agar menjaga asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka.